benar bahwa itu sudah dilakukan peletakan batu pertama kemarin tanggal 27 Desember 2025 yang berlokasi di Karadin, di pusat pemerintahan, dan itu sudah diletakkan dan belum menjadi pengetahuan kita semua bahwa atas dukungan Bapak Gubernur dan tentu dari Kementerian Pekerjaan Umum itu dibangun 3 gedung. Yang pertama adalah kantor gubernur, kemudian DPRP Papua Tengah, dan juga Majelis Rakyat Papua Tengah. Nah, itu sudah dikerjakan oleh APBN, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara atas kebijakan Bapak Gubernur, kita juga dengan waktu yang sama, tanggal 27 itu juga telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 3 gedung tower untuk OPD. Jadi untuk pemerintahan dilakukan sama-sama pada tanggal 27 itu, dan kontraknya juga sudah langsung berjalan saat itu. Jadi dua kegiatan ini bersifat multi-year kontrak. Nah, kita harapkan di akhir tahun 2026 ini semua pekerjaan itu bisa selesai. Apakah disetujui untuk 3 gedung tower? Rencana sebenarnya dari secara keseluruhan itu ada 8 tower. Untuk tahap pertama ini Bapak Gubernur memberikan kebijakan untuk membangun 3 tower. Dana yang kita perlukan kurang lebih 400 juta. Dan itu sudah dikontrakkan, 400 miliar, 400 miliar itu sudah dikontrakkan. Kemudian nanti di tahun ini juga rencana beliau adalah akan membangun 2 tower, tapi ini masih dalam tahap pembahasan, dengan harapan khusus untuk OPD atau untuk pemerintah daerah provinsi Papua Tengah itu kita rencanakan di awal 2029 itu semua instansi sudah bisa berkantor di atas. Jadi kita akan membangun 8 tower. Untuk tahun 2026 ini ada 3 tower, kemudian kita di 2026 ini juga rencana akan dilaksanakan beberapa 2 tower lagi akan dibangun. Ini masih didiskusikan dengan Bapak Gubernur, dan semua kebijakan ini mengacu pada kebijakan Bapak Gubernur. Ini lokasinya masih di pusat pemerintahan. Jadi di pusat pemerintahan. Jadi semua OPD akan berpusat di sana. Jadi terkait dengan beberapa kapasitas itu akan disesuaikan dengan masing-masing OPD. Jadi kalau tidak salah sementara yang kita bangun kira-kira OPD PPKD, kemudian satu PT dengan Baperida ini 3 tower ini sudah akan pasti di tempat. Tetapi nanti akan masuknya itu akan bersamaan setelah semua selesai. Karena kita akan melakukan penataan kawasan pusat pemerintah, baik dari jalan, kemudian kelistrikan, kemudian sistem informatika. Jadi semua ini atas kebijakan Bapak Gubernur itu semua akan dibawakan dalam drone. Jadi tinggal lagi lewat udara, itu semua akan dilakukan. Kita lagi melakukan review desain terhadap desain yang sudah dikerjakan. Untuk yang mengerjakan nanti ini Pak melibatkan seperti ini yang untuk 2 kegiatan ini, yang satu dari APBN maupun dari APBD. OPD ini dikerjakan oleh PT PP Forum Perumahan di nasional yang mereka mengatur. Coba terkait untuk jaringan sendiri untuk di daerah pemerintahan itu gimana Pak? Karena kan daerah jaringan sana kan kurang bagus. Bicara apa, kelistrikan? Komunikasi. Ya, untuk sementara kelistrikan kita masih kerjasama dengan pihak PLN. Memang untuk membongkar jaringan itu agak perlu butuh proses waktu. Tapi kita sudah menandatangani MOU, dan nanti kita tinggal tungguan Bapak Gubernur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin akan dibantu dulu sementara unit untuk melayani. Tapi setelah selesai akan dilakukan penyesuaian. Jadi termasuk jaringan Telkomsel dengan segala macam, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan penyesuaian. Seperti begitu. Pak, terkait dengan program prioritas Pak Gubernur sendiri di tahun 2026 ini, apa saja yang mungkin akan dikerjakan selain tadi yang awalnya Pak? Sementara arahan Bapak Gubernur kita konsen dulu pada pelaksanaan pembangunan penataan kawasan pusat pemerintahan. Ini memang paling menjadi konsen beliau, dan sementara kami dari pihak UPR ini melaksanakan kebijakan beliau dengan memang beberapa membuka akses jalan, ya, terutama ke arah bandara, kemudian ke arah pusat pemerintahan sendiri, dan memang ada beberapa. Tapi ini sesuai dengan visi misi beliau, 8 kabupaten akan tersentuh. Tinggal kita melihat kawasan prioritasnya seperti apa. Ini kita masih dalam proses pembahasan. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan dalam tanggal 7 nanti itu semua final, semua program kita bisa kirim ke Kemendagri untuk kemudian disahkan di Jakarta. Harapan kita Februari Maret kita sudah bisa launching dan bisa jalan. Untuk fasilitas air bersih sendiri untuk di Karadiri pemerintahan di Karadiri itu puji Tuhan kita sudah dibantu dari APBN. APBN pertama sudah membangun sarana spam, sistem pengolahan air minum itu sudah ada. Jadi di Rusun juga dari APBN, kemudian spamnya sudah ada. Tapi atas kebijakan Bapak Gubernur kita lagi melakukan survei. Ada satu tempat namanya Kali Biru, atau Kali Jernih, ini kita lagi survei ke sana, hampir kurang lebih 30-40 kilo. Tetapi Wagub memang concern untuk pusat pemerintahan harus punya sumber air sendiri. Jadi kita lagi
mudah-mudahan di dalam tahun ini kita akan melakukan survei identifikasi, dan kalau Tuhan saya pertengahan tahun kita akan bangun. Jadi diharapkan setelah selesainya bangunan-bangunan itu, seluruh fasilitas pendukung itu juga selesai. Jadi airnya bersumber dari Kali Biru ya? Yang sekarang ada adalah spam. Spam. Spam itu sudah ada. Sistem penyediaan air minum itu sudah ada. Seperti itu. Iya, makasih Pak Kadis. Terima Ya. kasih banyak.